orang ngambil tentara cangkok rambut. Ber, maka orang bahasa boleh. kamu udah berapa tahun sih jadi Di Siluman instruktur BIPA? oh 5 tahun poho deui 5 tahun 5 tahun. Terus masa geus bebas ya 2000 2017 orang ka dieu ge maneh geus di dieu 2016 akhir 19 berarti 7 tahun berlaku. era aing teh sebenarnya mah ngomong gitu teh Beuki lila tinggal keriput urang mata beuki baru. Nah lain ini mah urang mah ngobrol soal BIPA lain soal beungeut maneh da geus puguh ai beungeut mah sakitu. Enggak, selama 7 tahun ini ya, suka duka yang paling kamu rasakan gitu, tidak terlupakan. Apa suka dukanya jadi instruktur BIPA di Balai Bahasa UPI? Yang paling ya banyak pengetahuan yang saya dapat sebetulnya bukan mengajar tapi saya belajar dari mereka cara orang luar berpikir begitu. Jadi pikiran saya lebih terbuka lah ketika menjadi guru BIPA teh. Jadi lebih open minded. Lebih open minded begitu. Tidak lagi terlalu naonnya. Ya pokoknya ya jadi bisa menerima berbagai situasi begitu. Kalau materi yang paling sulit diajarkan ke penutur non native berarti ya, penutur bahasa Indonesia non native itu apa? Imbuhan jai. Nah, yang tidak ada di kebahasaan yang lain gitu. Nah, karena bahasa Indonesia itu bahasa yang berkarakter aglutinatif. Sementara di sini banyak siswa yang datang dari negara-negara dengan bahasa yang fleksi. Betul, iya. Jadi memang sebenarnya kesulitannya itu. Ya juga seperti itu. Kalau masalah struktur mah dasar semua juga ya, subjek predikat. Nah itu tadi ya di bahasa Indonesia itu bisa si imbuhan teh bisa mengubah kosakata yang jadi kerja menjadi benda, yang menjadi benda menjadi kerja begitu hanya dengan imbuhan saja. Ya sarua kan di bahasa Inggris kayak infleksi sebenarnya mah. Sarua sebenarnya mah. Organize jadi organization. Cuma kalau di bahasa Indonesia mah kan derivasi ya dia teh. Misalnya gini, kean itu membentuk kata bendanya. Seharusnya kata benda Tapi yang bisa juga pasif kan. Iya, ya. Tapi bisa juga sebagai kata kerja pasif eta teh. Iya, juga ketiban. Ketiban lah ketiban. Kehujanan. Tapi hal yang sama tidak berlaku ketika dia menghinggapi kata malu misalnya. Jadi naon itu teh? Kemaluan teh sebenarnya eufemisme bahasa eta teh. Padina. Cuma jadi sebetulnya ketika ngomong kata kemaluan tidak perlu lagi menggunakan kata maaf. Nah, eta ngajarkeun kitu ka bule hese nya. Iya. Susah ya? Iya, betul, karena bagi orang Indonesia masalah seks itu tabu untuk dibicarakan. Menyebutkan benda-bendanya pun tabu begitu seperti itu tidak bisa diucapkan secara akademik. Iya kan? Iya, kan ini ilmiah ya kan? Ya, seperti iya, coba kalau misalkan kata yang merujuk pada organ intim. Kata menggunakan dalam dunia kedokteran bukan vagina misalkan. Kita juga punya kosakata. Mungkin itu tidak akan lagi tabu ya, tapi akan digunakan secara akademis dan keilmuan. Ini ada kalastar. Bahasa Indonesia ya? itu kalastar sebagai bahasa ilmu pengetahuan dari bahasa lain. Oh itu jadi ya kan? Kapiheulaan. Sebagai misalnya binomial nomenklatur dalam ilmu biologi. Jadi kayaknya dalam ilmu biologi itu spesies itu selalu dikasih binomial nomenklatur, biasanya genus dengan spesies, misalnya ordo itu genus dengan spesies, misalnya genus Panthera. Ya, itu teh memaungan ya. Jenis-jenis harimau ada Panthera tigris, ada Panthera leo teh singa, Panthera tigris teh harimau ya Panthera. Nah, itu kan pakai bahasa Latin. Iya kan, karena bahasa Indonesia macan karek baru ada bahasa Indonesia itu tahun 1928. Oh iya betul. Sementara binomial nomenklatur dalam biologi itu sudah dipakai dari sejak sebelum abad ke-20. Ya. Nah, terus karena mungkin orang Indonesia bahasa ilmu pengetahuan sudah berkembang tapi tidak dituliskan. Bisa jadi ya, kan? Karena Universitas Gajah Mada pun Majapahit pun sudah bikin universitas kan dulu teh. Nya cenah kan. Oh, cenah itu teh bukan sejarah. Aya tininggalna mana? Oh, benar.
peninggalannya mana gitu kan, maksudnya misalnya gini ya, peninggalan dari Arab di abad ke-10 ke-11 itu apa, misalnya ada Fikonun Al-Tib, The Canon of Medicine. Contohnya itu peninggalan orang Arab dari masa lampau. Itu apa? The Canon of Medicine, buku yang ditulis oleh Ibnu Sina tentang kedokteran. Tentang kedokteran, dan dia jadi rujukan di semua sekolah kedokteran di dunia sampai saat ini. Nah, tapi coba misalnya di Indonesia, peninggalan yang kita dapat misalnya di yupa-yupa yang ada di Kalimantan apa? Flexing kan? Jadi raja ini punya harta segini. Jadi flexing itu ada dalam DNA kita sebagai orang Indonesia. Lain ilmu pengetahuan. Katanya beda. Mungkin ya. Ya siapa tahu banyak hal yang belum ketemu. Oke, tadi kita suka duka. Terus kalau penghasilan sebagai instruktur BIPA, kabeli Alphard sebagai jana mana? Punya Robicon. Kebeli rumah ya, kebeli rumah. Burhan itu punya rumah 2. Warisan dari nenek moyang. Satu di Astana Anyar, satu lagi di Cicalengka. Nah, yang di Cicalengka itu yang dibeli dari honor sebagai instruktur BIPA. Anjay, kalau orang naik iya tuh. Berarti kayaknya langsung aja ke nominal sebulan 50 juta ya nya. Adalah 50 juta. Jual diri itu mah. Cukup, tapi cukup. Cukup, alhamdulillah cukup untuk membeli kalung ini salib. Di atas 5 juta. Tidak. Oh, tidak. Ada lah di atas 5. Enggak nyampe. Ya, tapi cukup buat hidup sendiri. Jadi buat misalnya ada junior kita fresh graduate yang baru lulus di FEBS ya, dimanapun nominal itu jadi iklan yang ini mah kita sedang mencoba mengedukasi penonton saya gimana dengan profesi diedit atau teh buat orang camahong kieu ada sesi diedit atau memang sakit itu mengedukasi tentang profesi sebagai instruktur BIPA. Jadi cukup lahnya. Oh ya cukup untuk beli sepeda motor. Beli motor cukup. Nyicil rumah di Cicalengka cukup. Berarti kan lebih dari 5 juta. Lebih dari 5 juta sebetulnya. Ya karena saya punya pekerjaan sampingan sebagai dosen, tukang pijat. Jadi selain sebagai instruktur BIPA, Burhan juga dosen. Terus editor lepas, ya. Terus konsultan penelitian bahasa. Betul, iya. Sekarang juga mau ini. Jadi mau di total penghasilannya ayo mau 30 juta sebulan. Ya adalah dengan ini sebagai sekarang menjadi guru bahasa Sunda. Oh iya, guru bahasa Sunda Ongko. Tadi kenal suka duka penghasilan. Ekspektasi ke depan dengan profesi sebagai instruktur BIPA apa? Menikah dengan orang asing. Banyak muridnya itu cantik-cantiknya. Iya. Bule unggul. Betul. Bule-bule. Siapa tahu nanti anak saya mata biru itu ya. Seperti ini. Ternyata kamu itu korban dari konstruksi kolonialisme. Ya karena saya memang yang selera bangsa terjajah. Selera bangsa terjajah. Yang menganggap orang-orang ini orang asing itu sebagai dewa. Orang ngewawancara sih yang gimana ya? Ngewawancara ke orang. Ini instruktur BIPA satu lagi. Jadi berada selera bangsa terjadi. Suka duka, untuk ekspektasi yang sebetulnya berhubungan tapi dengan berbeda profesi. Sebetulnya berhubungan dengan profesi. Ya suatu saat saya tong lo obating curhat masalah pribadi. Waduh tertarik. Ya saya akan mengajar di universitas di luar negeri begitu. Menjadi profesor. Kita bikin ini apa? Jurusan pendidikan bahasa Indonesia di Rusia. Betul, ya itu. Kamu ketua jurusan? Betul. Nggak apa-apa sih jadi rektornya. Siap. Universitas, berarti jadi punya universitas bukan punya jurusan. Kayak di waktu saya ke Libanon itu ada American University di Libanon itu. Dan itu dosen dan pengurus-pengurusnya itu semuanya orang Amerika di Beirut.
Kalau lihat denger Libanon mah saya mah ingat Khalil Gibran itu ya yang saya tahu mah. Belum pernah saya ke Libanon. Faris Effendi. Faris Effendi Karami di buku Khalil Gibran mana sih? Gitu. Broken Wings. Oh, Broken Wing. Saya patah. Saya. Udah saya membaca bahasa Indonesia. Orang baca bahasa Inggris. skripsi saya tentang Khalil Gibran. Oh ya? Oh, Tentang karya-karya dia yang ditulis dalam bahasa Inggrisnya. Kenapa Khalil Gibran tidak menikah? Kenapa dia? Banyak yang berspekulasi cerita di Broken Wings itu sebetulnya cerita tentang dirinya. Jadi di Broken Wings itu kan dia tuh jatuh cinta si tokoh saya itu. Si sudut pandang orang pertama itu jatuh cinta sama perempuan namanya Salma Karami. Salma Karami itu anak tokoh agama Faris Effendi Karami. Itu agama Kristen Maronit di Libanon. Tapi kasihnya itu tidak sampai dan katanya itu yang membuat karena dia tidak mengatakan. Sebenarnya masalahnya karena dia tidak pernah mengatakan. Dia puisinya bagus tapi dia tidak punya keberanian. Bukan masalah keberanian sih ya, sebenarnya. Kadang-kadang kan kita teh memang menghadapi hal-hal yang kompleks dalam satu hubungan. Karena itu jadi karena ngomongin kisah cinta Khalil Gibran. Tapi nyeburnya oh iya Burhan ini high quality jomblo ya dia. Belum. Oh iya betul, saya belum berumah tangga. Belum atau memang tidak akan. Mau. Saya mah menghormatinya pilihan orang untuk single. Tapi gini ya, orang-orang yang punya kualitas tinggi di bidang agama misalnya. Contohnya misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu menikah di usia 58. Jalaluddin Rumi itu seumur hidupnya tidak menikah ya, dia sebagai mursyid dari sebuah tarekat padahal gitu. Terus siapa lagi, Sayyid Qutub itu menikah di usia 60 gitu ya kalau saya nggak salah. Banyak di antara mereka yang memang mengabdikan hidupnya itu ke ilmu pengetahuan. Nah, jadi sebetulnya Burhan itu bukan tidak laku, dia itu terlalu mendedikasikan hidupnya kepada ilmu BIPA, pengetahuan, kepada bahasa Indonesia. Hidup saya adalah bahasa Indonesia begitu. Walaupun ambek-ambekan pakai bahasa Sunda anggarnya pasti ya karena natural ya mah bawaan ti imah bawaan orok. Oke. Ya segitu lah. Begitu. Terima kasih sudah hadir di vlog saya. Nah, jangan lupa guys, terakhir mah ini pesan-pesan untuk mereka yang mau memilih jadi instruktur BIPA sebagai profesi. Iya, bagi kalian yang mau jadi instruktur BIPA ya yang pasti Anda harus bisa bahasa Indonesia dengan baik, bukan sebagai bahasa komunikasi tapi sebagai bahasa pengetahuan, karena beda ya, bahasa diajarkan sebagai bahasa komunikasi dan bahasa diajarkan sebagai bahasa ilmu. Itu kuasai ilmunya, bukan setiap orang bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, tapi Anda harus menguasai ilmunya seperti apa bahasa Indonesia. Nah, itu ya. Makasih ya, Bur. Terima kasih. Nuhun. Sami-sami. Thank you. Atur nuhun. Danke. Naon jawaban? Danke son. Nah, terus nanti bahasa Korea nanti. Arigatou gozaimasu. Jepang. Boleh. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo selamat datang. Bahasa Sesi. Tapanuli itu bujur. Muntah salah. Bujur baik. Bahasa Kalimantan. Bujur baik. Ya, itulah. Begitu pokoknya. Siap. Sampai jumpa lagi semuanya. Dadah.